Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita berjumpa lagi dengan mapel matematika wajib kelas 11 SMA di semester ganjil. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang matriks. Sebelum pembelajaran ini dimulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan. Pada bab matriks ini yang kita pelajari, yang pertama ada pengertian matriks, ada operasi aljabar matriks, determinan dan inverse matriks, dan yang terakhir penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian matriks, di mana yang akan kita pelajari ada pengertian dan notasi matriks, ada ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak informasi atau data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalkan ada data tentang harga tiket kereta api, ada daftar nilai siswa, dan ada juga yang namanya data rekening listrik. Ya. Untuk pengantarnya, dalam mempelajari konsep matriks, ya, kalian silahkan belajar atau baca-baca di buku LKS masing-masing. Ya, bukunya karena sudah beli, ya, manfaatkan untuk belajar, dibaca, latihan-latihannya dikerjakan, ya, agar nanti hasilnya bisa maksimal. Kita pelajari dulu yang pertama pengertian dan notasi matriks. Kumpulan bilangan yang disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku disebut dengan matriks. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Ya, di sini menggunakan huruf kapital. Apa huruf kapital itu? Adalah huruf besar. Ya, ini untuk menotasikan suatu matriks. Sedangkan ini di setiap bilangan pada matriks ada yang namanya elemen. Ada juga yang menyebutkan unsur atau komponen matriks. Tapi yang di sini kita sebutkan elemen saja, ya. Kita sebut sebagai elemen, ya. Bilangan yang ada di dalam matriks itu kita sebut sebagai elemen. Elemen-elemen mendatar disebut baris dan elemen-elemen vertikal disebut kolom. Elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil berindeks, ya, seperti A11, A22, dan seterusnya. Ya, kalau ada huruf kecil berindeks ini namanya untuk melambangkan elemen matriks, ya. Bentuk umum matriks adalah sebagai berikut, ya. Contohnya matriks seperti ini. Secara umum, untuk bentuk umum matriks, kalau yang mendatar ini namanya baris. Ini namanya baris, ya, yang mendatar. Ini baris, tepatnya baris pertama.
Kalau ini berarti baris kedua. Ini baris kedua ya. Kalau yang ini yang terakhir namanya baris ke M. Sedangkan kalau kolom itu yang vertikal, elemen-elemen yang vertikal. Ini kolom. Nah, tepatnya namanya kolom ke-1. Kalau ini kolom kedua. Kalau ini kolom ke N. Ya. Misalkan ada matriks di sini, matriks A 1 2 5 7 3 6 ya. Kalau pada matriks A ini nilai A21 berapa berarti A21 nilainya? Ini artinya apa? Elemen tersebut terletak pada baris kedua kolom ke-1. Baris kedua, ini baris pertama, ini baris kedua, kolom ke-1. Nah, kolom 1 berarti ini, berarti baris pertama, baris kedua kolom pertama berarti 7. Wah, berarti apa? Elemen A21 itu 7 ya. Paham ya? Misalkan ada matriks B 1 5 3 2 6 7 negatif 1 0 8. Ini ya, yang di tengah ini namanya diagonal utama ya. Kalau yang ini namanya diagonal samping. Kemudian jumlah-jumlah dari, saya ulangi, kemudian jumlah dari elemen pada diagonal utama dinamakan trace ya. Berarti trace-nya dari matriks B ini berapa? Ini kan diagonal utamanya kan ini 1 6 8. Berarti trace-nya 1 ditambah 6 ditambah
8. Berarti berapa matriksnya? 7 tambah 8, 15. Ya. Ya, diingat-ingat. Yang kesini namanya diagonal utama. Kalau yang diagonal yang kesini namanya diagonal samping. Kalau diagonal utama itu apa? Berarti elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen A11 sampai AMN. Kalau diagonal samping garis hubung, ya, elemen-elemennya itu terletak pada garis hubung elemen A M1 sampai A1N. Diingat-ingat itu diagonal utama dan diagonal samping. Saya lanjutkan. Urdu matriks. Urdu matriks itu menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat pada matriks. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka urdu matriks tersebut adalah M kali N dan ditulis sebagai AM kali N. Misalkan di sini ada matriks B 1 2 5 7. Ya, di sini kan barisnya berapa? Barisnya ada 2 baris, kemudian dan 2 kolom. Berarti matriks B ini urdunya 2 kali 2. Ya, misalkan ada matriks C 1 5 7 6 5 0. Misalkan ini kan ada 2 baris dan 3 kolom. Berarti urdu matriks C ini adalah berapa? 2 kali 3. Banyaknya unsur atau elemen matriks sama dengan hasil kali banyaknya baris dengan banyaknya kolom pada matriks tersebut. Misalkan di sini ada B, ada matriks B yang sini, ya. Kan di sini ada 2 baris dan 2 kolom. Maka banyaknya unsur atau elemen yang ada pada matriks B itu ada 4. 2 baris, 2 kolom, 2 kali 2 ada 4. Memang benar kan 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kalau di sini matriks C 2 kali 3 urdunya, berarti nanti akan ada 6 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita lanjutkan jenis-jenis matriks. Ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contohnya ini kan 1 baris saja, ya. Matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Nah, hanya ada 1 kolom. Ini kan kolom. Matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyaknya kolom. Di sini misalkan ada matriks A 2, 5, 7, 3, negatif 4, 1. Ya, matriks ini berurdu 2 kali 3. Ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kan tidak banyaknya baris dan kolom kan nggak sama. Berarti ini matriks persegi panjang. Ada pula yang namanya matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya di sini ada matriks A. Ya, barisnya 2, kolomnya 2. Ada matriks B,
barisnya 3, kolomnya 3. Karena banyaknya baris dan kolom itu sama, maka ini termasuk matriks persegi. Ya. Kemudian ada yang matriks segitiga. Matriks segitiga di sini ada matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Kalau segitiga atas itu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Kalau matriks segitiga bawah, matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Ya. Diagonal utamanya kan ya ini. Ini kan diagonal utama. Nah, ini diagonal utama. Yang ini juga diagonal utama. Kalau di bawah diagonal utama ini 0 semua, maka ini dinamakan matriks segitiga atas. Kalau di atasnya diagonal utama ini 0 semua, kalau di atas diagonal utama ini 0 semua, maka ini termasuk matriks segitiga bawah. Ada pula yang namanya matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya mempunyai nilai selain 0, dan selain diagonal utamanya mempunyai elemen 0. Ya. Ini lihat. Diagonal utamanya kan apa? Nilainya bukan 0, 4, 3, 5 kan bukan 0. Yang lainnya ini 0, maka dinamakan matriks diagonal. Kalau matriks identitas, matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen-elemen yang lain bernilai 0. Contohnya ini. Ya kan? Diagonalnya kan ini. Ini 1, 1, yang ini 1, 1, 1. Dimana matriks identitasnya ini dilambangkan dengan huruf I besar. Di sini I 2 kali 2. Ini menandakan apa? Matriks identitas yang berurut 2 kali 2. Kalau ini matriks identitas yang berurut 3 kali 3. Ya. Kalau matriks identitas pokoknya yang diagonal utamanya itu 1. Yang lain 0. Kalau matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini ada matriks O. Semuanya kan 0 semua. Kemudian kita lanjut ke transpose matriks. Transpose matriks ini adalah suatu matriks yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen setiap baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Transpose matriks A dinotasikan dengan AT. Di sini misalkan ada matriks A 1, 3, negatif 6, 2 negatif 4, 9. Maka A transposnya pasti apa? 1, 2, 3, negatif 4, negatif 6, 9. Yang semula ini matriks A-nya itu 2 kali 3 ya. Karena barisnya 2, kolomnya 3. Berarti urutnya A 2 kali 3. Maka kalau ditranspos menjadi urutnya A 3 kali 2. Misalkan ada matriks B 2, 1, 0, negatif 3. Maka kalau matriks B ini ditransposkan menjadi B T-nya B transpos akan jadi 2. Yang awalnya baris akan menjadi kolom, berarti 2, 1, kemudian
0, negatif 3. Ya. Kemudian kalau ada matriks C 1, 0, negatif 3. Ya, ini kan matriks baris karena hanya ada satu baris. Kalau ditranspuskan berarti C transpos sama dengan 1, 0, negatif 3. Ya. Transpos matriks menukar elemen setiap baris menjadi elemen kolom, ya. Dan sebaliknya. Awalnya baris akan jadi kolom. Kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya adalah identik atau sama. Hal ini berarti kedua matriks tersebut berurut sama dan elemen yang seletak atau bersesuaian bernilai sama. Perhatikan matriks-matriks berikut. A, matriks A-nya itu 4135, matriks B 4135, matriks C 5324, matriks D 5234. Pada matriks-matriks di atas terlihat bahwa matriks A dan matriks B adalah sama. Sedangkan matriks C dan matriks D tidaklah sama, ya. Ini intinya kalau kesamaan matriks itu urdunya sama dan elemen yang seletak bernilai sama, ya. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan nanti di contoh soal. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama, diketahui matriks A 3, negatif 1, negatif 3, 5, 2, 1, 3, negatif 4, 1, 2, negatif 5, 4, 5, negatif 2, 1, 3. Dan yang terakhir, negatif 1, 3, 6, 7. Ya. Tentukan yang pertama urdu matriks A. Yang B, elemen-elemen pada baris keempat. Elemen-elemen pada kolom ketiga, dan yang D nilai dari A4, 2. Penyelesaiannya, matriks A mempunyai berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris dan kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti matriks ini berurut berapa? 5 kali 4. Karena apa? Mempunyai 5 baris dan 4 kolom. Ya. Yang ke B, ditanyakan elemen-elemen pada baris keempat. Baris keempat kan yang ini. Ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat. Berarti baris keempat ini. Ini baris keempat. Elemen-elemennya pada baris keempat 5, negatif 2, 1, 3. Paham ya? Kemudian yang C, elemen-elemen pada kolom ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti kolom ketiga ini ya, kolom ketiga. Berarti elemen-elemennya pada kolom ketiga negatif 3, 3, negatif 5, 1, dan 6. Yang D, nilai A42. Berarti apa? Elemennya ini terletak pada baris keempat, kolom kedua. Baris keempat 1, 2, 3, 4, kolom kedua ini kan, berarti nah. Berarti nilai A42 itu negatif 2. Ya, paham? Saya lanjutkan lagi.
Tentukan transpos dari matriks B, di mana matriks B-nya itu 2, 7, 6, 3, 6, negatif 3, 5, 10, 4. Ordo matriks B-nya kan berapa? 3 kali 3. Berarti nanti akan didapat B transposnya itu ordonya juga 3 kali 3. Kalau B-nya matriks B-nya 2, 7, 6, 3, 6, negatif 3, 5, 10, 4. 2, 7, 6, 3, 6, negatif 3, 5, 10, 4. Ya, maka akan didapat B transposnya yang awalnya baris akan menjadi kolom 2, 7, 6, kemudian 3, 6, negatif 3, kemudian 5, 10, 4 lah. Ini B transposnya didapat 2, 3, 5, 7, 6, 10, 6, negatif 3, 4. Ya. Yang awalnya ordonya 3 kali 3, maka B transposnya nanti juga berordo 3 kali 3. Kalau ordonya 1 kali 2, maka akan didapat B transposnya akan berordo 2 kali 1. Lanjut. Contoh soal. Carilah nilai X dan Y yang memenuhi kesamaan matriks 2X plus 1, X plus Y, 3, 4Y negatif 1, 7, 5, 2X kurang 3, 3X kurang Y. Untuk kesamaan matriks, syarat cukupnya dalam menyelesaikan kesamaan matriks ini ya ordonya harus sama dan elemen-elemen yang seletak harus sama ya. Berarti apa ini nanti 2X plus 1 nanti hasilnya harus 7. Kalau X plus Y nanti hasilnya sama dengan 5. Kalau di sini 3 pasti 2X negatif 3 nilainya juga 3 sama dengan 3 ya. Kalau ya di sini 4Y kurangi 1 nanti hasilnya juga harus sama dengan 3X kurangi Y. Di sini kita cari nilai X dan Y sesuai pada perintah soalnya. Ordonya sama ya. Yang di sini 2 kali 2, yang di sini juga 2 kali 2. Ordonya sama, elemen-elemen yang terletak sama. Berarti 2X plus 1 sama dengan 7. Boleh. Kita cari dulu yang X. Boleh menggunakan ini. Boleh menggunakan ini. Ya, karena ada X-nya. Boleh menggunakan ini. Boleh menggunakan ini. Tapi kita cari yang mudah saja. Ya, kita cari X dulu. Boleh menggunakan ini. Ya. X2X plus 1 sama dengan 7, boleh menggunakan 2X kurangi 3 sama dengan 3. Nanti hasilnya akan sama. Dua X plus 1 sama dengan 7. Ya, berarti 2X sama dengan 6. 7 kurang 1, 6. Ya, pindah ruas. Berarti kalau 2X sama dengan 6, berarti X-nya berapa? 3. X-nya ketemu 3. Sekarang Y. Y-nya kita pakai mana? Yang mudah itu X plus Y sama dengan 5.
Karena tadi X-nya diketahui ya, X-nya ketemu 3. X plus Y sama dengan 5. Berarti X-nya ketemu 3 plus Y sama dengan 5. Berarti Y-nya sama dengan 5 kurangi 3. Sama dengan 2. Ya. Jadi nilai X dan Y adalah X-nya itu sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Paham ya? Boleh kan pakai ini 2X plus 1 sama dengan 7, kan nanti hasilnya 3. Boleh. Misalkan pakai 2X plus 3 ya nanti juga hasilnya sama. Kita contohkan ya. 2X kurangi 3 sama dengan 3. 2. Nanti akan hasilnya 2X sama dengan 6. 3. Di sini kan negatif 3. Kalau pindah ruas ke kanan menjadi positif 3 tambah 3, 6. Berarti X-nya juga 3 ya. Kan sama kan? Di sini 3, di sini juga 3. Terserah nanti pakai yang mana ya. Pokoknya intinya itu cari yang sekiranya mudah pada persamaan matriks. Ya. Sekian dari saya. Ya. Tetaplah belajar, banyak-banyak latihan dan banyak-banyak membaca ya. Karena matematika kalau tidak latihan ya akan kesulitan. Saya yakin kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak pandai, rajin, tetap semangat dalam pembelajaran meskipun daring. Doakan saja pandemi ini bisa berakhir sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka seperti yang dulu-dulu ya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang operasi aljabar matriks, di mana yang akan kita pelajari yaitu pada penjumlahan matriks dan pengurangan matriks ya. Silahkan dibaca-baca dulu bukunya ya, biar ada pengetahuan awal tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya-tanya di grup WA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.